Menjamurnya penambangan pasir yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Pesisir, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya di beberapa desa, salah satunya Desa Serape. Penambang pasir yang diduga ilegal tersebut pernah berhenti beraktivitas, kini kembali dan semakin banyak. Dalam hal ini diduga kurangnya kemonitoran terhadap pemerintahan daerah untuk memberantas para oknum pengusaha penambangan pasir yang nakal. Saat dikonfirmasi Camat Teluk Gelam Saparudin untuk tambang pasir yang ada di Kecamatan Teluk Gelam, khususnya Desa Serape, sepanjang sepengetahuan beliau adalah sampai saat ini tidak ada izinnya. Pihak kecamatan pernah melakukan upaya penutupan lokasi tambang pasir ilegal pada tahun 2018, bekerja sama langsung dengan pihak keamanan dan masyarakat setempat. Alhamdulillah upaya penutupan aktivitas tambang pasir ilegal tersebut berjalan, akan tetapi hanya dalam waktu 1 bulan saja. Tidak tahu perkembangan selanjutnya, justru aktivitas tambangan pasir ilegal ini masih aktif dan semakin banyak. Lanjutnya kata Pak Camat Teluk Gelam, yang jelas kemampuan kami dari pihak kecamatan tidak memungkinkan untuk menutup. Sementara satu sisi lainnya, melihat pertambangan pasir ini kami perkirakan ilegal karena tidak memiliki izin dari provinsi apalagi dari kabupaten. Sementara kegiatan tambang pasir tersebut juga berdampak positif bagi masyarakat, yaitu tentang penyerapan tenaga kerja. Nah, sisi negatifnya juga lebih besar, bisa mengakibatkan tanah longsor serta pengikisan erosi di pinggiran sungai. Pernah ada salah satu rumah milik warga Desa Serape sudah pernah hanyut terbawa arus sungai yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan pasir ilegal tersebut. Tidak adanya arahan dari pemerintahan provinsi, suatu saat nanti itu akan membawa masalah atau musibah lebih besar lagi kepada masyarakat yang ada di Desa Serape. Dari Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, kontributor media Trap News Lutfi mengabarkan. Tidak akan diizin. Sebelumnya pernah belum Pak ditegur oleh pihak pemerintah wilayah kecamatan Pak? Itu untuk peneguran pernah kami laksanakan, kalau tidak salah itu di tahun 2018. Nah, itu sampai kami tutup, bekerja sama dengan pihak aparat keamanan, kemudian masyarakat. Nah, alhamdulillah waktu itu ada sekitar sebulan tutup. Nah, tapi tidak tahu mana perkembangan selanjutnya. Nah, mereka ini tambah banyak sekarang. Nah, kemampuan kecamatan jelas tidak akan memungkinkan untuk menutup itu. Sementara di satu sisi kami melihat kegiatan penambangan pasir ini kami perkirakan ilegal itu karena tidak ada izin baik dari provinsi apalagi dari kabupaten kan. Sementara kegiatan itu ada dampak positifnya bagi masyarakat, yakni tentang penyerapan tenaga kerja. Nah, sisi negatifnya juga lebih besar. Nah, itu tanah longsor, kemudian ada salah satu rumah sudah hanyut di bawah air seperti di Serape itu. Dan yang lebih kami khawatirkan lagi, apabila ini tidak ada penanggulangan, tidak ada arahan dari pemerintah provinsi, suatu saat nanti itu akan membawa masalah atau musibah lebih besar lagi kepada masyarakat yang ada di Serape. Dengan semakin banyaknya rumah ataupun tempat-tempat penduduk, dan bisa jadi masjid yang ada di Serape itu suatu saat sudah tinggal kenangan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk selama ini Pak, semenjak itu beroperasi, ada tidak Pak kontribusi untuk masyarakat, untuk desa, untuk wilayah Kecamatan Teluk Gelam, itu ada nggak Pak? Untuk sementara ini kontribusi bagi penambang pasir itu nampaknya nggak ada. Tidak ada, Pak, ya? Paling-paling dia kalau jalan rusak kita tegur, kita datangi, minta tolong dibenari jalan, didoser sebentar, kemudian dikasih timbunan pasir. Tapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena bangunan pemerintah, bangunan negara untuk pembangunan jalan menuju desa, akses desa yang ada di dalam, seperti Benawa, Tanjung Merindu, yang tembus ke Sri Tanjung, itu nggak seimbang. Itu menurut kami kan. Ya, terima kasih Pak Camat.